الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wal maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Taqwa beserta jajarannya, jajaran Dewan Syariah, jajaran Dewan Penasihat Masjid Taqwa, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat sesepuh, bini sepuh, dan para pendiri Masjid Taqwa, serta tak lupa yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, hadirin jamaah sholat Idul Fitri, yang tentunya tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah semuanya. Marilah kita pertama-tama selalu memanjatkan doa puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di hari ini Senin 31 Maret 2025 Allah masih memberikan kita nafas, umur yang panjang, kesehatan dan keselamatan, sehingga para jamaah semuanya bisa meniatkan hatinya untuk hadir di sini di Masjid Taqwa untuk bersama-sama menjalankan sholat Idul Fitri bersama-sama. Tentunya kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Serta salam pun tak lupa kita haturkan dan kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga kepada kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti kita akan mendapat syafaatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kami di sini mewakili jajaran pengurus Masjid Taqwa ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita untuk menggapai segala dosa, untuk mengampuni segala dosa-dosa kita dan melimpahkan keberkahan dalam hidup kita. Di hari yang suci ini, mari kita bersihkan hati dan saling maaf dan mempererat tali silaturahmi. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kebahagiaan, kesehatan dan kedamaian selalu menyertai kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya di sini mewakili jajaran Dewan Pengurus Masjid Taqwa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini kami pengurus Masjid Taqwa dalam hal bertindak, mengambil keputusan ada yang kurang tepat dan menyinggung perasaan jamaah semuanya,
di hari ini mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kami sadar sebagai manusia kami tepatnya salah, tepatnya khilaf. Untuk itu sekali lagi mohon maaf sebagai pengurus Masjid Taqwa dalam hal menyediakan tempat, kalau kurang berkenan juga mohon dimaafkan. Dan pengumuman berikutnya untuk penerimaan zakat fitrah tahun ini, yaitu uang sebesar 44.820.500 rupiah dan beras 744 kilogram dan zakat mal 500.000 rupiah. Fidyah 4.380.000 rupiah. Zakat profesi 2 juta dan infak sedekah 4.231.500 rupiah. Dan total penerimaan gabungan 55.932.000 rupiah. Dan untuk Bilal, yaitu akan dikumandangkan Bapak Ustadz Yayat, dan imam dan khotib Bapak Ustadz Iwan Setiawan SI MPD. Beritahukan para jamaah semuanya yang ada di jalan, saya mohon untuk cepat jalannya karena sholat Idul Fitri akan segera dilaksanakan. Dan mohon tolong pada jamaah semuanya yang bawa alat komunikasi, saya mohon sementara untuk dimatikan. Dan pengumuman tambahan bagi bapak-bapak, setelah sholat Idul Fitri saya mohon merapat ke mimbar. Kita akan menjalankan yaitu halal bihalal, salam-salaman, saling memaafkan. Dan silakan ibu-ibu yang ada di luar juga silakan menjalankan maaf-maafkan dan salam-salaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Lillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbal alamin wa ilahal mursalin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bil kitabil mubin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إليه واستغفروه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Ilahi Rabbi,
Salawat dan salam semoga tercurah kepada Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sehingga kepada kita semuanya. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian mari kita sama-sama melaksanakan apapun yang Allah perintahkan kepada kita, betapapun itu kecil menurut kita. Takwa dalam artian mari kita sama-sama menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, betapapun itu berat menurut kita. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sebaik-baiknya bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak ada ujungnya, ketika kita harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita kecuali bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sejak tadi malam hingga pagi ini, segenap umat Islam di seluruh dunia mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih untuk mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, memuja dan memuji Allah serta mensucikan Allah Rabbul Alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di hadapanmu tidak ada artinya kekayaan harta, kemewahan, kebesaran dan keagungan di dunia ini. Allah lah yang memberikan kekayaan, Allah lah yang memberikan pangkat dan jabatan, Allah lah yang memberikan kekuatan dan kemuliaan, dan Allah pula yang maha kuasa untuk melenyapkan semua itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Rasanya baru kemarin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Dengan sukacita kita menyambut bulan Ramadan. Tapi kini bulan kemuliaan itu telah berakhir. Bulan Ramadan telah beranjak pergi meninggalkan kita. Sungguh telah pergi bulan yang dijanjikan kepada mereka orang-orang yang beriman. Bulan di mana setiap orang dapat berlomba-lomba mencapai predikat takwa. Ketakwaan inilah yang merupakan hakikat kemenangan dalam Idul Fitri ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Rajab, laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atu tazid. Hari Aid itu bukan bagi orang yang berpakaian baru, akan tetapi hari Aid adalah yang ketaatannya bertambah. Laisal aid liman tajammala bil libasi war rukub, innamal aid liman ghafarat lahu dzunub. Hari Aid bukanlah bagi mereka yang berhias dengan pakaian dan kendaraan yang bagus, tetapi hari Aid adalah bagi orang yang dosa dan kesalahannya telah terhapus. Jemaah sekalian, oleh karena itu berbahagialah jika kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amal soleh, zikir, tilawah, qiyamul lail dan amalan-amalan lainnya. Berbahagialah yang telah sukses meraih rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah yang telah meraih derajat takwa. Mereka lah yang meraih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi pada kenyataannya, berapa banyak kebaikan dalam puasa hilang bersama gibah dan berbagai kemaksiatan. Berapa banyak kebaikan solat malam hilang bersama nyenyaknya tidur, menonton televisi dan perbuatan tidak baik lainnya. Berapa banyak kebaikan dalam Al-Quran telah hilang bersama kemalasan. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, kaifa la tajri lil mu'mini ala firaqihi dumu. Bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak berlinang kalau berpisah dengan bulan suci Ramadan? Wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi la ilaihi ruju'. Sementara dia tidak mengetahui tersisa dari umurnya untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sehingga tinggallah kini sebaris doa yang terucap, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ada manusia yang sempurna. Untuk ukuran manusia seperti kita, tidak ada yang terbebas dari dosa,
salah dan kesalahan, kemaksiatan. Tapi jemaah yang semoga dimuliakan Allah, sebanyak apapun dosa kita, seluas apapun kemaksiatan kita, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala teramat jauh lebih luas dibandingkan dengan dosa kita. Lihatlah bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu tsumma la tunsarun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum datang azab kepadamu. Summa la tunsarun, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Saudara-saudaraku, lihatlah betapa maha baiknya Allah, betapa maha pengampunnya Allah, betapa maha rahman rahimnya Allah. Allah menunggu taubat kita, Allah menyiapkan ampunan untuk kita. Tapi mengapa kita sering mengabaikan keluasan ampunan Allah itu? Mengapa kita sering menyia-nyiakan kesempatan ampunan Allah itu? Malah kita terus melakukan kemaksiatan tanpa ada rasa takut akan murkanya Allah kepada kita. Oleh karena itu, duhai saudara-saudaraku, mari kita sambut ampunan Allah itu. Segeralah bertaubat kepadanya selagi kesempatan umur ini masih ada. Segeralah berbuat kebaikan selagi kesempatan diterima itu ada. Segeralah perbaiki amal soleh selagi raga ini mampu melakukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika ada di antara kita yang saat ini masih belum berlepas diri dari kesyirikan, masih mendatangi para dukun, percaya kepada paranormal, meminta pertolongan kepada orang pintar, masih menyimpan jimat dan benda syirik lainnya, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah perilaku syirik, termasuk kezaliman yang besar, termasuk dosa besar yang tidak akan terampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Jika ada di antara kita yang saat ini masih belum selesai menyelesaikan konflik dengan kedua orang tua, segeralah bersimbuh mohon ampun dan ridhonya. Ingatlah, jika orang tua kita ridho, maka Allah pun akan ridho kepada kita, dan sebaliknya, jika orang tua kita murka, maka Allah pun akan murka kepada kita. Jika ada di antara kita yang saat ini masih sering meninggalkan sholat 5 waktu, segeralah bertobat, perbaiki ibadahnya. Ingatlah, solat merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Jika ada di antara kita yang saat ini belum berlepas diri dari pinjol yang di dalamnya ada riba, segeralah bertobat dan segeralah berhenti dari perbuatan riba tersebut. Karena perilaku riba berarti telah menjadikan dirinya menjadi musuhnya Allah, menjadi musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang siap untuk diperangi. Jika ada di antara kita para perempuan yang saat ini masih belum menutup aurat, masih terus menyampaikan, memamerkan auratnya, segeralah bertobat, jadilah perempuan yang terhormat dan mulia dengan menutup auratnya. Jika ada di antara kita yang hari ini masih berlumuran dosa dalam kubangan judi online, segeralah bertobat. Jangan menunggu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat dahsyat. Karena menurut Al-Qur'an, judi termasuk rijsun min amali syaitan. Judi termasuk najis, bahkan termasuk perbuatan syaitan laknatullah. Maka marilah kita sama-sama bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampun kepadanya, kejarlah ampunan itu, raihlah maghfirah itu, gerakkan semua anggota tubuh dan jiwa kita untuk mengemis tetes ridhonya dalam setiap jengkal langkah hidup kita.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian pula dosa-dosa kita terkait dengan hablum minan nas. Dosa-dosa kita dengan sesama manusia, sadar atau tidak. Mungkin lisan ini pernah mengguncing dengan mengeluarkan kata-kata menyakiti hati orang lain. Kedua tangan kita pernah merampas hak-hak orang lain. Lalu kita belum sempat memohon maafnya, kita lupa berikrar meminta kehalalannya. Padahal di akhirat kelak, semua konflik yang belum tuntas di dunia ini maka akan kembali digelar di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang terzolimi akan mengambil haknya, menuntut haknya, akan mendakwa kepada orang yang menzoliminya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirhamala wa la mata'al. Faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa kalama la hada wa sapaka dama hada wa daraba hada fa yu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alai ukhida min khotoyahum faturihat alai summa turiha finnar. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian semua siapakah orang yang bangkrut itu? Tanya Rasulullah kepada para sahabatnya. Lalu para sahabat menjawab, orang-orang yang bangkrut menurut kita adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta benda yang tersisa. Kemudian Rasulullah menyampaikan sabdanya, orang-orang yang benar-benar bangkrut, orang-orang yang benar-benar pailit ialah orang yang di hari kiamat datang dengan membawa seabrek pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi sementara itu datanglah orang-orang yang menuntutnya. Karena ketika di dunia ia telah mencaci si ini, menuduh si itu, memakan harta si ini, melukai si itu dan memukul si ini. Maka diberikanlah pahala-pahala kebaikannya kepada si ini dan si itu. Jika ternyata pahala kebaikannya habis sebelum dipenuhi apa yang menjadi tanggungannya, maka diambillah dosa-dosa mereka yang pernah dizoliminya dan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah bagian yang paling berat. Situasi yang paling mencekam dan menegangkan. Yang terjadi yang terzolimi akan mendakwa orang yang menzolimi. Utang yang tidak dibayar akan menjadi penghalangnya masuk ke dalam surga. Sebanyak apapun amal ibadah, ketika dosa dengan manusia belum selesai, maka akan menjadi sumber petaka yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu wahai saudara-saudaraku, jika hari ini ada di antara kita yang masih belum bertegur sapa dengan tetangga, masih ada konflik dengan saudara, masih ada hati yang terluka, masih ada jiwa yang menyimpan kecewa, mari kita sudahi semuanya. Hari ini saatnya kita merendahkan hati, mengulurkan tangan dan membuka pintu maaf. Jangan biarkan kesombongan menghalangi kita untuk berdamai. Jangan biarkan dendam merapas ketenangan kita. Jangan biarkan ego menghalangi ketulusan kita untuk meminta maaf. Jangan biarkan setan tertawa bahagia karena pertengkaran kita. Sebab memaafkan bukan berarti kalah, memaafkan bukan tanda kelemahan, justru memaafkan adalah bukti kehebatan seseorang. Memaafkan adalah tanda kemenangan sejati. Memaafkan adalah bukti hati kita lebih luas dari amarah. Memaafkan adalah bukti kebesaran jiwa dan ketulusan hati. Dan teristimewa lagi bagi yang berani lebih dahulu meminta maaf, tak peduli siapa yang salah. Saudara-saudaraku, lihatlah janji Allah bagi mereka yang ikhlas memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Rawahu Muslim wa ghairuh. Bahwa Rasulullah bersabda, dan tidaklah Allah menambah bagi seseorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Juga dalam sabdanya yang lain, "Ismah yusmah laka." Maafkanlah, niscaya kamu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita kembali merajut kasih sayang yang sempat pudar.
menata ulang persaudaraan, dan menghapus luka dengan ketulusan. Sebab di akhir perjalanan kita yang diharapkan bukanlah kemenangan atas ego, melainkan ketenangan jiwa, keberkahan dalam hidup, dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lepaskan genggaman dendam. Mari kita longgarkan simpul kebencian. Karena kita diciptakan bukan untuk saling menjauh, tapi saling untuk merangkul. Saling memaafkan bukan hanya tentang mereka yang bersalah, tapi tentang kita yang memilih bahagia. Memaafkan bukan hanya menghapus kesalahan orang lain, tapi tentang membebaskan diri kita dari belenggu luka. Memaafkan bukan sekedar kata, tapi jembatan yang akan menghubungkan dua hati yang sempat berjarak. Ia adalah pintu yang membukakan ruang baru, tempat cinta dan persaudaraan kembali bertaut. Karena Idul Fitri bukan hanya tentang baju yang baru, bukan hanya tentang hidangan lezat, tetapi tentang hati yang kembali putih, tentang jiwa yang kembali damai, tentang kita yang saling menggenggam tangan dalam ikatan kasih dan persaudaraan. Lihatlah senyum di wajah-wajah yang bersimpuh dalam doa. Lihatlah tangan-tangan yang terulur dengan ketulusan. Inilah saatnya bukan untuk mengungkit masa lalu, tetapi untuk menata masa yang baru. Mari kita sudahi pertengkaran, mari kita sudahi permusuhan, mari kita selesaikan semua konflik. Mari kita lapangkan dada, kita rangkul saudara, kita hapus air mata, dan kita mulai kembali sebagai insan yang bersih dari prasangka. Semoga maaf yang kita beri dan kita terima menjadi jembatan menuju keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang fitri ini, mari kita berlindung juga dari sifat munafik, yaitu sifat buruk wajah dua, lain di mulut, lain di hati. Orang munafik itu pandai menyembunyikan diri sehingga sulit dibedakan antara ketulusan dan kepalsuan. Mereka tampak bersahabat, namun setiap langkah mereka adalah perangkap. Mereka berkata manis, tetapi hatinya pahit dipenuhi racun kebencian. Mereka bersikap seolah-olah penuh cinta, namun di balik punggung mereka tersimpan angkara murka. Mereka berbicara tentang kebaikan, tetapi tangannya menabur fitnah dan gibah. Mereka menasihati dengan hikmah, tetapi hatinya dipenuhi tipu muslihat. Mereka menampilkan wajah yang lembut, namun hatinya bagaikan belati yang siap menusuk. Tapi ingatlah saudara-saudaraku, sehebat apapun kemunafikan itu disembunyikan, pada akhirnya akan terungkap juga. Kebohongan tak akan bertahan lama. Wajah bermuka dua tak akan selamanya berjaya, karena kebenaran akan mengungkap segalanya. Semoga kita semua terlindung dari sifat munafik. Semoga jiwa kita bersih dari sifat munafik, dan semoga kita selamat dari tipu daya orang-orang munafik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berdiri di atas kemenangan. Kemenangan bukan hanya karena kita telah menyelesaikan puasa Ramadan, tetapi kemenangan atas diri sendiri. Kita telah belajar menahan lapar dan dahaga. Tetapi lebih dari itu, kita juga belajar menahan amarah, dengki, dan dendam. Kini di hari yang fitri, mari kita sempurnakan kemenangan ini dengan hati yang jernih dan jiwa yang lapang. Saatnya kita membuka pintu maaf, merangkul dengan kasih, dan menghapus segala luka yang pernah ada. Jangan biarkan semangat Ramadan hanya menjadi kenangan, tetapi jadikan ia cahaya yang menerangi langkah menuju ketakwaan. Teruslah meningkatkan ibadah, memperindah akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah menerima setiap amal yang telah kita persembahkan, mengampuni segala dosa yang telah berlalu, dan menjadikan kita hamba-hamba yang kembali dalam kesucian lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatu